Halo, selamat pagi, salam jumpa, dan salam sehat selalu. Ibu berharap tetap sehat selalu dan tetap semangat. Nah, Ibu minta waktu kamu sebentar kita melihat kembali video pembelajaran kita. Minggu lalu kamu juga sudah melihat atau sudah mendengar beberapa video pembelajaran dari guru-gurumu. Nah, hari ini Ibu akan memberikan satu video pembelajaran lagi. Nah, dan Ibu berharap kamu mau melihat dan menyimak baik-baik video pembelajaran ini. Kita masuk ke pembelajaran yang kedua dengan judul Mampu Membedakan Perbuatan Baik dan Buruk. Dengan mempelajari materi ini diharapkan peserta didik mampu membedakan perbuatan baik dan buruk serta memahami akibat-akibatnya dan memiliki keberanian untuk dengan jujur memilih dan melakukan yang lebih baik dan lebih sesuai dengan kehendak Allah. Manusia hendaknya bertanggung jawab atas setiap perbuatannya. Setiap perbuatan baik akan mendapatkan pujian atau penghargaan. Sebaliknya, perbuatan buruk atau jahat mendapatkan hukuman yang setimpal. Hukuman bisa berupa hukuman fisik, denda, atau dikucilkan dari masyarakat. Karena itu, berusahalah untuk selalu memilih melakukan yang baik. Tuhan memberi kita kemampuan untuk melakukan yang baik dan menolak yang jahat. Rasul Paulus menasihatkan agar kejahatan seseorang tidak dibalas dengan yang jahat pula, sebab itu akan menambah permusuhan. Karena itu, kalahkanlah setiap kejahatan dengan perbuatan baikmu. Tuhan memberi kita kemampuan untuk melakukan yang baik dan menolak yang jahat. Dengan berbuat baik, kita akan merasa damai dan semakin rukun dengan sesama. Sebaliknya, perbuatan jahat membuat orang lain menderita. Perbuatan jahat orang lain hendaknya tidak dibalas dengan berbuat jahat pula, agar tidak menambah permusuhan. Bila kita berbuat baik pada orang yang berbuat jahat, maka ia akan sadar dan berhenti berbuat jahat. Karena itu, kalahkanlah setiap kejahatan dengan perbuatan baik. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan
adalah semua kelakuan kita yang membuat orang lain tersenyum, senang, bahagia, bangga, bahkan mungkin memuji atau bertepuk tangan kepada kita. Namun demikian, perbuatan baik dilakukan tidak untuk mencari pujian, melainkan karena Tuhan Allah menghendakinya. Tuhan menghendaki umatnya hidup bahagia, dan kebahagiaan itu ditandai dengan senyuman, rasa senang, dan rasa bangga. Perbuatan baik membuat kita bersatu dan tidak tercerai-berai. Sedangkan perbuatan yang buruk adalah kelakuan kita yang membuat orang lain cemberut, sedih, marah, malu, bahkan mungkin mereka kecewa dengan kita. Perbuatan buruk selalu merusak hubungan kita dengan orang lain. Oleh karena itu, Allah tidak menghendaki kita melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Dalam kitab suci Perjanjian Lama, kita mengingat Rut, wanita cantik yang masih sangat muda, tidak mau meninggalkan Naomi mertuanya seorang diri meskipun suaminya sudah meninggal. Ada juga Putri Esther meskipun sudah diangkat menjadi ratu, namun tidak mau melupakan bangsanya yang tertindas. Selain itu ada pula Yonatan, seorang pangeran putra Raja Saul yang selalu siap membantu Daud sahabatnya yang dimusuhi oleh ayahnya. Nah, di dalam Perjanjian Baru ada pula kisah orang Samaria yang baik hati. Selama di dunia, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan agar kita mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Nah, namun demikian, seperti halnya Adam dan Hawa yang diberi kebebasan oleh Tuhan, kita pun diberi kebebasan yang sama. Kita bebas memilih perbuatan yang kita inginkan. Jika Adam dan Hawa telah salah memilih perbuatan mereka, yaitu makan buah terlarang, sehingga jatuh ke dalam dosa, apakah kita juga akan melakukan hal yang sama?